Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan informasi simpang siur terkait honorer usia di atas 35 tahun apakah akan diangkat jadi PNS ya. Ini adalah penjelasan terbaru dari Kemenpan RB. Nah, ini ada beritanya dari JPNN. Saya hanya ingin membahas dari sisi regulasi gitu ya. Jadi ini ada informasi dari Kemenpan RB gitu ya terkait penyelesaian honorer berusia di atas 35 tahun. Menurut PLT Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Menpan RB, Pak Muhammad Alfarouds, pemerintah sudah menyiapkan regulasi berupa PP Manajemen P3K bagi honorer usia di atas 35 tahun. Regulasi tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 ya. Ini adalah Undang-Undang ASN yang kita pakai sampai saat ini. Bagi honorer yang ingin menjadi ASN ada jalurnya lewat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, P3K saat ini ya. Jadi ini beberapa hari kemarin ada simpang siur yang menyatakan akan ada pengangkatan honor usia di atas 35 tahun menjadi PNS sebab tidak ada regulasi yang mendukungnya. Nah, informasi ini muncul karena ketika itu muncul berkembang di lapangan terkait pengangkatan honorer itu karena menggunakan PP nomor 48 tahun 2005 dan PP 56 tahun 2012. Sementara menurut Pak Alfarouds bahwa ketentuan itu sudah tidak berlaku lagi. Ya, benar ya. Jadi ketentuan ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi. Tetapi di beberapa media sosial, di berita disebutkan ada informasi honorer usia di atas 35 tahun akan diangkat jadi PNS. Ya, dan tanpa tes. Jadi sebenarnya ini nggak bisa. Nah, ini kenapa? Karena jelas bahwa saat ini yang kita gunakan itu adalah Undang-Undang ASN ya. Ini mulai dari pasal 58, pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administratif dan atau jabatan fungsional dalam suatu instansi pemerintah. Nah, pengadaan ini melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Nah, di poin ke pasal 62 gitu ya, disebutkan bahwa penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 3 tahap meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang gitu ya. Jadi kalau kita baca di undang-undang yang berlaku saat ini tidak memungkinkan untuk teman-teman honorer itu diangkat menjadi seorang PNS. Nah, regulasi ini diatur dengan skema baru untuk yang namanya P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana ASN sendiri sebenarnya terdiri dari yang namanya PNS dan P3K. Nah, kalau kita baca dalam undang-undang ini, ASN yang selanjutnya disingkat aparatur sipil negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri, sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Ya. Jadi ini relevan dengan mekanisme bahwa ASN sendiri itu terdiri dari yang namanya PNS dan P3K. Dan nanti udah ke depannya semua yang bekerja di pemerintahan itu akan terdiri dari ASN ya, baik itu PNS atau teman-teman dari P3K. Kemudian dia menghimbau seluruh honorer untuk berhati-hati menyikapi suatu informasi, harus dipahami benar-benar isinya. Jika ada keraguan, Alfarouds menyarankan untuk menanyakan langsung kepada Kemenpan RB gitu ya. Nah, ini bagian yang paling penting adalah prinsipnya tidak ada pengangkatan PNS tanpa tes dari honorer, apalagi usia 35 tahun ke atas. Pengangkatan PNS menggunakan PP Manajemen PNS. Salah satu pasalnya mengatur batasan usia 35 tahun dan harus lewat seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang. Ini sesuai dengan pasal 61 yang tadi ya. Sebelumnya ratusan ribu honorer K2 maupun non-kategori 2 gempar dengan informasi adanya pengangkatan PNS. Dari pemahaman mereka, honorer tua di atas 30 tahun bisa menjadi PNS asalkan memiliki masa pengabdian yang panjang. Nah, ini memungkinkan untuk menjadi seorang ASN dengan regulasi adalah Bapak Ibu guru yang sudah lulus di seleksi tahap 1 atau tahap 2 tetapi belum memiliki formasi,
itu memang sedang menunggu juknis untuk seleksi P3K di tahap ketiga ya. Nah, kalau kemarin itu menurut hasil dari rakor dengan Komisi 10 DPR itu baru di level mengusulkan. Jadi Bapak Ibu yang kemarin lulus di seleksi P3K yang belum memiliki formasi akan diajukan untuk tidak perlu mengikuti tes lagi. Kenapa? Karena sudah mengikuti tes dan lulus passing grade gitu ya. Jadi memang regulasi untuk guru-guru honorer ini memungkinkan menjadi seorang ASN tetapi menggunakan jalur P3K gitu ya. Jadi ini adalah simpang siur yang harus kita bahas. Jadi bagi teman-teman tanpa memutuskan semangatnya bahwa regulasi pemerintah saat ini adalah seluruh pengangkatan ASN apakah P3K ataupun PNS itu harus menggunakan yang namanya seleksi gitu ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam satu data.